Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidur Rahman Harahap. Saya kelas 4B. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya. Di mana tugas kali ini saya akan menjelaskan codingan di dalam aplikasi kemarin, yang dimana aplikasi kemarin itu baru kita membuat desainnya. Sekarang eh, kita akan membuat eh, logika aplikasi tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkan logikanya sesuai yang ada di modul yang dosen saya kirim. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, yang pertama kita akan mengconvert string yang ada di measure unit menjadi nomor. Nah, caranya itu dengan masukkan codingan seperti ini. Final map string int measure map, yang dimana isinya itu dari sesuai yang ada yang kita masukkan kemarin seperti yang di atas ini, list measure-nya. Nah, kita mulai dari meters, yang dimana meternya itu menggunakan nomor 0, yang kedua ada kilometer dan menggunakan nomor 1, gram menggunakan nomor 2, kilogram menggunakan nomor 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat list yang berguna untuk masing-masing nilai yang akan dimasukkan ke codingan tersebut. Nah, menggunakan final dynamic formulas yang ada, dan ini semua angkanya. Type string ini yang 0 ini bermaksud meter ya, sesuai yang ada di atas ini, meter 0, kilometer 1, dan seterusnya. Nah, untuk isi dalamnya ini menggunakan diagram yang sudah dosen saya kirim seperti ini. Nah, yang dimana measure 0 meternya kita akan masukkan dari 1, 0,01, 0, 0, 3,28, 3,28, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini sesuai yang ada di diagram tadi. Oke, setelah kita sudah memasukkan nilai diagram list nilai diagram yang di atas tadi, sekarang kita akan masukkan logika untuk aplikasinya. Nah, logika aplikasinya tersebut ditaruh di bawah kelas myAppStat. Nah, jadi di paling bawah sini kita akan menggunakan void, kemudian convert ini berisi double, string, dan double yang yaitu value, string from, dan string to. Nah, di mana from index ini akan dijadikan int, yang dimana from index itu sama dengan measure map yang di atas tadi. Nah, dan untuk resultnya, untuk hasilnya itu akan menggunakan double, atau nanti hasilnya berupa desimal, di mana result tersebut value nilainya dikali multiplier. Nah, kemudian set step ini digunakan saat nanti di bagian bawah aplikasi tersebut. Nah, di dalam aplikasi tersebut kan ada tombol convert tuh. Nah, di bawah tombol convert itu adalah seperti hasilnya nanti akan terlihat di bawah situ. Nah, set ini digunakan untuk merefresh hasil jawaban kita tadi. Misalnya sebelumnya kita membuat 1 meter to kilometer. Nah, nanti kan keluar hasilnya tuh. Nah, jadi saat kita membuat baru lagi, misalnya jadi 10 meter to 1 kilometer, nah, nanti hasilnya akan berubah. Itu digunakan itu karena set state ini. Nah, jadi set state ini dibuat ketika dibuat untuk mengulang hasilnya. Jadi saat kita convert lagi, hasilnya itu akan berubah. Nah, lanjut di if. Jadi saat kita set state ini, jika multiplier sama dengan 0, atau nanti kan pasti hasilnya ada yang 0 tuh, dikarenakan saat meter diubah jadi gram itu kan nggak mungkin, jadi hasilnya pasti 0. Jadi saat kita menjalankan if multiplier 0, jika
hasilnya adalah 0, maka jawaban di bawah convert itu adalah cannot convert from to. Nah, ini maksudnya from ini nanti adalah yang di atas, yang di bagian aplikasi yang di text field yang kedua yang berisi meter sebelum to itu. Nah, kemudian yang to ini adalah kita mau convertnya kemana. Misalnya form ini meter to gram. Nah, pasti itu hasilnya nggak akan bisa, karena meter itu untuk panjang dan gram itu untuk berat, jadi itu nggak bisa dikonvert. Nah, kemudian else ini digunakan ketika hasilnya itu selain dari 0. Nah, jadi maka hasilnya itu adalah value-nya, kemudian ada formnya dan result, dan kemudian to-nya. Oke. Nah, oke, ada satu hal lagi untuk di bagian desain. Sebelumnya kan di desain itu gambar desainnya itu kan masih mempet ke sebelah kiri dan kanan ya. Nah, makanya kita akan membuat itu tidak menjadi mempet dengan cara menggunakan ini, body container. Nah, menggunakan padding edge in symmetric ya, jadi simetrisnya dari horizontal dan vertikalnya dibagi jadi 10-10. Horizontal itu sebelah kiri kanannya, sedangkan vertikal itu atas bawahnya. Jadi nanti ada kayak seperti batas lah untuk kiri kanan dan atas bawahnya. Nah, dan kemudian ini adalah single child score view. Ini maksud dari codingan ini adalah untuk saat kita menggunakan aplikasinya, kan pasti saat kita menggunakan aplikasi mobile pasti aplikasinya itu dalam bentuk portrait. Nah, jadi saat kita landscape, kalau kita tidak menggunakan child single score view ini, itu nanti akan ada tuh muncul ini seperti garis polisi itu, yang dimana itu adalah bug dan cara untuk menghilangkannya yaitu dengan memasukkan ini single child score view. Nah, jadi saat kita landscape aplikasi tersebut, itu akan aman-aman saja dan tidak akan ada garis polisinya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hasil codingan tadi untuk bagian body containernya. Di sini adalah aplikasinya, di mana saya akan menjelaskan untuk bagian mepet kiri kanan ini, yang sebagian ini. Nah, ini kan ada batasnya nih. Sebelumnya kan jika kita tidak memakai ini, saya akan hapus coba ya bagian horizontalnya jadi 0. Nah, kemudian saya hot reload. Nah, dia jadi tidak dia akan mempet seperti ini. Jadi gunanya untuk padding edge insert ini digunakan untuk bagian text fieldnya itu ada batasnya. Jadi untuk sebelah kiri kanannya itu ada batasnya. Nah, untuk bagian kiri kanannya itu kita menggunakan bagian horizontal, dan vertikalnya ini untuk bagian atas bawahnya ini, atas bawah untuk text fieldnya ini. Jadi ketika saya menjadikan 10, kita hot reload lagi, nah, maka akan ada batas seperti ini. Nah, untuk bagian vertikalnya jika saya berubahkan jadi 20 atau jadi 0 gini, saya akan hot reload lagi. Nah, maka dia seperti naik ke atas gitu kan. Nah, jadi gunanya padding edge insert ini digunakan untuk membuat text fieldnya dan membuat aplikasi ini tidak mempetan lah untuk sebelah di bagian kiri kanan atau atas bawahnya. Kita buat ulang lagi jadi R ini ya. Oke, selanjutnya ini child single score view ini. Nah, child single score view ini digunakan untuk supaya tidak tidak ada bug di dalam aplikasi tersebut saat kita menggunakan aplikasi tersebut dalam landscape. Nah, contohnya jika saya hapus ini child single score view-nya, kita hapus. Ini juga dihapus. Nah, contohnya seperti ini, kita akan hot reload ya. Nah, aplikasinya memang aman-aman saja, tapi ketika kita mencoba untuk landscape, nah maka akan seperti ini.
aplikasinya akan ada tanda seperti ini. Nah, jadi cara untuk menghilangkannya itu adalah dengan memasukkan di bawah padding insert ini, yaitu child tadi tuh. Child, ini masukkan seperti itu tadi. Nah, single child song scroll view ini. Nah, kita hot reload lagi. Nah, kemungkinan, maka tidak ada lagi uh, garis polisinya tadi. Jadi itulah gunanya child single scroll view itu tadi. Oke, sekarang kita akan mencoba aplikasinya. Nah, di aplikasi ini kita akan mencoba memasukkan angka apakah aplikasi ini berjalan dengan lancar. Contohnya saya akan masukkan ini angka 1000. From meters kita akan mengubahkan ke feet misalnya. Contohnya feet ya. Nah, setelah kita menekan convert, nah, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. 100 meter sama dengan 328,084. Ini bukan 328.000 ya, ini kan hasilnya desimal, jadi dia 328,008 feet. Nah, terus apa jadinya jika kita mengubahkan dari meter, kita ubahkan pounds misalnya. Ini pounds ini untuk berat. Jadi saat kita mencoba tekan convert, maka cannot convert meters to pounds karena panjang tidak bisa dikonvertkan menjadi berat. Nah, jadi sampai sejauh ini aplikasi sudah berjalan lancar seperti seharusnya. Oke, setelah kita sudah memasukkan wika aplikasinya, sekarang kita ingin mengubah logo dari aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya jika kita tidak mengubah logo aplikasinya, maka logo defaultnya itu adalah logo Flutter-nya sendiri. Nah, sekarang kita akan mengubahnya. Sebelumnya itu saya sudah pernah mengubah logo aplikasinya. Nah, jadi sebelumnya itu logonya itu adalah logo Flutter. Jadi setelah saya ubah itu maka akan jadi seperti ini dia. Nah, ini logo yang sudah saya ubahkan. Nah, sekarang kita akan mengubah logonya lagi. Oke, yang pertama sebelum kita mengubah logonya, yang pertama-tama itu kita harus menginstal dulu Flutter Launcher Icon. Di sini caranya untuk mengetahuinya kita bisa install langsung di terminal VS Code-nya menggunakan ini. Kita bukan karena kita menggunakan Flutter, jadi kita akan menggunakan yang ini, Flutter pub add Flutter Launcher Icon. Nah, caranya kita tinggal copy aja ini, kita masuk ke Visual Code kita. Nah, kemudian kita klik dulu ini. Kita klik dulu. Nah, sebelumnya itu kita pastikan tempatnya sudah seperti project di mana project awal kita. Nah, setelah itu baru deh kita pastekan yang tadi, kemudian kita enter. Nah, ini akan kalau misalnya ini jadi setelah karena saya sudah ada, jadi maka akan ada notif seperti ini. Nah, karena kita sudah ada, dia akan mencoba update lagi. Setelah diupdate lagi maka hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini maka artinya sudah terinstall. Nah, kemudian kita masuk ke di bagian projectnya, kita cari yang namanya Fastpack YAML ini. Kita masuk ke sini. Nah, kemudian awalnya itu akan seperti ini, isinya semuanya ini. Nah, di bagian bawah ini, inilah baru kita tambahkan yang baru ini. Awalnya ini masih kosong ya, ini masih kosong. Nah, kita kembali ke Google Chrome tadi yang kita udah cari tadi. Kita ke bagian readme. Nah, di bagian readme ini kita copy yang bagian atas ini. Nah, ini copy bagian atas ini. Kita copy.
Kita copy dan kita masukkan ke bawah sini, ke bagian paling bawah ini, paling bawah. Nah, karena aplikasi ini hanya untuk iOS, hanya untuk Android. Nah, jadi di bagian iOS-nya kita false aja. Nah, kemudian saat kita sudah masukkan seperti ini, kita tinggal memasukkan gambarnya. Nah, gambarnya itu sesuai image pad ini. Nah, jadi di dalam image pad ini ada assets, kemudian di dalamnya ada icon, dan di dalam icon itu ada gambarnya sendiri. Nah, seperti ini yang sudah saya buat awalnya ini. Nah, gambarnya akan seperti ini kan. Nah, ini adalah gambar logonya. Nah, kita bisa mengubahnya sesuai keinginan masing-masing dengan kalau kita lihat seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dimensinya, saya ingat masih dimensinya ini adalah 192 kali 192. Jadi jika ingin membuat logonya, pastikan dimensi gambarnya itu 192 kali 192. Oke, selanjutnya setelah kita sudah memasukkan gambar baru, nah di sini saya sudah memasukkan gambar baru yaitu IC Launcher 2. Nah, caranya untuk karena kita sudah memasukkan gambar baru, kita juga mengubah image pad-nya. Nah, jadi awalnya itu akses icon IC Launcher ini. Ini adalah gambar pertama saya. Karena saya akan menggunakan gambar yang baru, jadi saya akan mengubah pad-nya juga sesuai yang nama gambarnya. Jadi saya akan mengubah jadi IC Launcher 2. Nah, setelah ini kita kembali buka Google Chrome-nya. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasi kita perlu menjalankan package terlebih dahulu. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, ini package-nya ini digunakan untuk mengubah default gambarnya. Jadi saat kita menjalankan aplikasinya itu gambarnya default gambarnya belum berubah jika kita tidak menjalankan package-nya terlebih dahulu. Nah, kita tinggal copy aja ini, kembali ke VS Code-nya, dan kita tinggal paste dan jalankan. Oke, setelah tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka default iconnya akan yang baru seperti gambar seperti pad yang sudah kita masukkan. Kemudian nah seperti ini, adding a new Android launcher icon. Nah, jadi Android launcher iconnya akan berubah. Oke, selanjutnya kita tinggal menjalankan aplikasinya kembali dan mengecek apakah aplikasinya sudah logo aplikasinya sudah berubah atau tidak. Kita jalan kembali dengan di terminal aja dengan memasukkan Flutter run, kita enter. Ini akan memakan waktu, tidak lama kok. Ini cuman instalasi aja. Oke, kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini kan aplikasinya nih. Nah, untuk memastikan apakah aplikasi ini berjalan dengan baik, kita coba sekali lagi. 10 meter ke kilometer contohnya ya. Kita convert. Nah, masih seperti biasa. 10 meter sama dengan 0,001 km. Nah, jika kita ubah kembali jadi gram, kita convert meters to gram. Sekarang kita akan melihat apakah logonya berubah. Kita kembali aja. Dan ya, logonya berubah. Logonya itu sudah berubah. Yang awalnya dari seperti ini. Ini logo awalnya. Kemudian menjadi seperti ini. Nah, ini logo terbarunya. Baik, sekian dulu video saya kali ini. Dari video ini kita sudah melanjutkan aplikasi kemarin, yang dimana aplikasi kemarin itu hanya berupa desain saja. Sekarang kita sudah memasukkan logikanya, kita sudah memperbaiki bug ketika landscape, kemudian kita sudah merapikan tulisannya dari merapikan tulisannya supaya tidak mempet kiri dan kanan, dan juga kita sudah membuat logo untuk aplikasi kita sendiri. Baik, sekian dulu
video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.